Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, waktunya podcast Oke, bertemu lagi di podcast Ramadan SD Muhammadiyah 16. Kali ini ada narasumber yang terbaru dan yang paling cantik di SD Muhammadiyah 16. Oke, bisa diperkenalkan dulu Bu namanya. Boleh. Nama saya Bu Fitri Rahmawati yang sekarang mengajar di kelas 2. Oh ya, ini adalah Bu Fitri dari kelas 2. Anak kelas 2 mana komennya nih? Bisa di komen di bawah. Terutama di Bu Fitri ini terkenalnya sama pantun. Ada pantun nggak Bu? Pastilah. Pasti ada. Coba kita dengarkan pantunnya dari Bu Fitri. Oke. Kupu-kupu terbang di taman. Cakep. Hinggap di bunga yang sedang mekar. Yuk tonton podcast Ramadan dengan tema Lailatul Qadar. Iya. Iya benar. Hari ini kita akan podcast Ramadan yang membahas tentang Lailatul Qadar ya Bu Fitri. Bu Fitri ini kan kita mau membahas Lailatul Qadar, tapi mungkin di luar sana ada yang belum tahu apa itu Lailatul Qadar. Bisa dijelaskan nggak Bu? Boleh. Lailatul Qadar itu kan dari kata lail ya. Lail itu malam. Kemudian Qadar itu penetapan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan Allah bagi kehidupan manusia. Oke, jadi malam yang sangat spesial bagi kita ya Bu, bisa disebutnya itu. Kemudian mengapa sih ada malam Lailatul Qadar Bu? Ya, itu ceritanya ya, mengapa kok bisa ada malam Lailatul Qadar? Itu Nabi Muhammad kan diberi kehidupan itu hanya sampai 63 tahun. Umatnya kan juga begitu ya. Paling pol itu 63 tahun. Kalau misalnya lebih dari 63 tahun itu bonus. Nah, sedangkan nabi-nabi zaman dahulu itu kayak misalnya Nabi Nuh itu kan hidupnya 1700 tahun. Terus Nabi Ibrahim 300 tahun. Nah, itu Nabi Muhammad tuh ada iri juga gitu. Tapi ini kan iri secara kebaikan ya. Nabi dahulu lama hidupnya, pasti ibadahnya juga hanya pahalanya pasti juga banyak. Itu yang membuat iri Nabi Muhammad. Makanya terus Allah menurunkan Lailatul Qadar itu. Nah, di situ ada tertulis bahwa ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu berapa tahun? Nah, tahu? Nggak tahu nih berapa ayo. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Makanya meskipun Nabi Muhammad dan umatnya itu hanya sampai batas 63 tahun, tapi ada satu malam yang spesial itu. Ditambah 83 tahun 4 bulan di malam Lailatul Qadar. Ya, nah kapan nih Bu ada Lailatul Qadar? Nah, ini saya cuman ngambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Kita bisa ngambil malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Nah, itu juga sebagai motivasi kita karena biasanya di 10 malam terakhir itu semakin sedikit yang melaksanakan tarawih, yang pokoknya orang udah sibuk berbelanja untuk lebaran. Iya, kan? Iya. Hari pertama itu penuh masjid, tapi nanti ke tengah itu separuh, nanti terakhir sedikit lagi ya, karena urusannya udah mikirnya udah lebaran, udah mikir THR, dibelikan baju baru ya Bu, malah masjidnya sepi. Ibu-ibu juga sibuk bikin kue. Iya. Terus cari diskon baju lebaran. Iya, makanya Lailatul Qadar. Nah, ini untuk bisa jadi ini untuk motivasi. Biar semakin memperkuat iman kita, terutama biar kita dapat malam Lailatul Qadar itu. Tapi sebenarnya kita pun nggak harus mematok di situ aja. Kita tetap harus persiapannya dari tanggal 1 Ramadan. Jadi jangan karena kita pernah dengar 10 malam terakhir Ramadan, berarti kita khusyuknya di 10 hari itu kan nggak boleh ya. Harus ada persiapan. Harus ada persiapannya. Karena kita nggak tahu, bisa jadi kan selain di
selain di 10 itu, selain di 10 malam terakhir. Tapi memang kalau menurut hadis riwayat Muslim itu ya di 10 malam terakhir Yuk, Ramadan. nanti kita di 10 malam terakhir bersiap-siap ya, semakin ditingkatkan ibadahnya agar kita mendapat malam Lailatul Qadar. Iya, entah itu yang ibadah wajib maupun yang sunnah. Apalagi tadarus nih Bu ya. Tadarus itu penting bagi kita, terutama karena itu bisa berlipat-lipat ganda. Sholat malam juga. Sholat malam juga, ya. Kalau sahur juga ya Bu. Insya Allah dapat berkahnya, ya kan? Pokoknya semuanya dilipat gandakan. Iya. Kalau malam Lailatul Qadar itu kan pasti ada tanda-tandanya. Ya. Kalau Bu Fitri bisa jelaskan tanda-tandanya apa sih Bu? Tanda-tandanya di malam itu malamnya tenang, sunyi, terus tidak, suhu udaranya itu tidak panas, tidak dingin, sejuk gitu ya. Terus nanti kalau pagi, pas paginya itu sinar matahari tidak menyilaukan. Nah itu kalau kalian tertidur pas pagi kok sinar mataharinya sejuk itu tidak menyilaukan, nah berarti tadi malam itu Lailatul Qadar. Insya Allah seperti itu ya Bu. Yaitu menurut ulama ya. Ya itu yang kembali lagi, jangan berpatokan pada 10 malam terakhir saja, tapi harus dipersiapkan dari yang sebelumnya. Kalau bisa dari bulan Rajab itu sudah dipersiapkan. Iya betul. Ya, semakin kesini semakin kuat, terus nanti pas bulan Ramadan ya semakin meningkat. Iya. Terus amalan apa saja Bu yang harus kita lakukan untuk menyambut di malam Lailatul Qadar ini? Nah, kalau kita pas malam itu dapat malam Lailatul Qadar, ini yang paling sering diminta ulama ya itu mintanya ampunan. Jadi kita beristighfar gitu ya, mohon ampunan kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni. Ayo anak-anak tahu nggak bacaan istighfar gimana? Gampang kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa sholat taubat, perbanyak zikir ya. Itu juga amalan-amalan yang lain lah, yang mulai dan sebagainya. Berarti tidak tergantung pada patokannya itu saja, bisa dilakukan lebih banyak lagi. Apa yang kalian butuhkan itu minta sebanyak-banyaknya sama Allah ya Bu. Insya Allah di malam Lailatul Qadar ini apa yang kita minta Insya Allah dijabah sama Allah. Dan pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Wah, Masya Allah, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini ya Bu di bulan Ramadan ini. Itu saja anak-anak dan pemirsa yang di rumah, semoga pembahasan Lailatul Qadar yang dijelaskan sama Bu Fitri ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih Bu Fitri sudah datang ke podcast Ramadan. Sampai jumpa lagi anak-anak di podcast Ramadan berikutnya. Ubur-ubur ikan lele. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.